Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallah. Bapak-bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Dan mohon betul kita kepada Allah, kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala yang maksimal. Untuk itu kami ingatkan di awal khutbah ini kepada kita semua untuk mendapatkan pahala maksimal. Betul-betul kita maksimal mendengarkan, mengikuti khutbah yang khatib sampaikan. Kita tinggalkan gadget kita lawan kantor kita benar-benar fokus memperhatikan apa yang akan khatib sampaikan. Di awal khutbah khatib juga mengajak dari khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita
adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, besar pengaruh kita, kalau kita meninggal dunia dalam posisi tidak bertakwa, pasti dan pasti kita akan menjerit. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, kemudian berupaya menjadi orang bertakwa. Untuk itu syukurlah kehidupan ini camkan dalam hati kita masing-masing bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang hati muliakan, dalam kesempatan khutbah yang terbatas dan singkat ini, hadir ingin mengajak kita semua untuk membicarakan persoalan haji. Karena ini berkenaan juga dengan bulan Zulhijjah, di mana kita tahu di bulan Zulhijjah ada ibadah kurban dan ada ibadah haji. Dan alhamdulillah saudara-saudara kita di tanah suci sudah selesai wukuf di Arafah, mereka sudah berhaji. Kita doakan semoga haji mereka benar-benar haji yang mabrur. Rasulullah mengatakan balasan haji yang mabrur itu adalah surga. Pak haji dan bu haji yang benar-benar mabrur adalah Pak haji dan Bu haji yang masih hidup, adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 untuk menjadi perhatian serius bagi kita. Apa kata Allah di sini? Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda-tanda yang nyata, maqam injakan Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan, dan barang siapa yang masuk ke dalamnya, ke Baitullah itu, maka dia akan aman. Walillahi 'alan nasi hijjul baita, dan bagi Allah mewajibkan 'alan nas, atas manusia, hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, manis tata'a, bagi orang-orang yang sanggup, bagi orang-orang yang mampu, wajib pergi ke Baitullah, ilaihi sabila, kepada jalan Allah. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, dia sanggup tapi tidak berhaji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Jadi inilah kewajiban haji Allah gambarkan dalam surat Ali Imran 97. Kita tanya diri kita masing-masing. Allah mengatakan, siapa yang sanggup untuk berhaji tapi dia tidak berhaji, Allah mengatakan dia kafir. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, dia sanggup tapi dia tunda-tunda atau bahkan tidak terpikir untuk berhaji, wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, yang ingkar, Allah katakan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam. Allah tidak butuh haji kita karena Allah itu maha kaya. Haji itu untuk kita. Maka kaum mukminin kata betul-betul mengajak diri hati dan kita semua, berusahalah, bertekadlah untuk berhaji. Dan Khatib juga menemukan kaum mukminin, ada orang yang sudah mendaftar di haji bulan, kemudian dia lihat jatah dia untuk berhaji itu 20 tahun lagi, sementara dia boleh umurnya udah 60. Dia hitung-hitung manusia 60 tambah 20 berarti 80 tahun lagi dia berhaji. Oh, tak mungkin kan. Kemudian dia pergi ke bank, dia ambil ongkos naik haji dia itu, dia belikan untuk beli kendaraannya, karena dia bukan tidak mungkin 20 tahun lagi dia berhaji. Ini orang yang keliru. Allah yang menentukan takdir, umur kita Allah yang tahu. Kita mendaftar, insya Allah dengan mendaftar itu kita sudah berniat dan bertekad, sudah tercatat. Mudah-mudahan sudah tercatat, insya Allah kita mau memenuhi panggilan berhaji. Sampai atau tidak sampai itu urusan Allah. Tapi karena hitungan matematik, hitungan dunia kita ambil, maka catatan yang seharusnya sudah tercetak rapi di
meja, dituliskan di buku malaikat, terhapus karena kita menarinya. Dan Khatib juga menemukan kaum mukminin, seorang bapak yang 2 tahun lagi mau naik haji. 2 tahun lagi mau naik haji, contoh dia sudah menunggu 15 tahun. Allah menyatakan memang meninggal bapaknya. Dia tidak terjun haji, yakinlah dia sudah tercatat telah memenuhi kewajiban haji walaupun dia terhubung berapa. Dan uang itu tidak lenyap. Uang itu diwariskan kepada anaknya yang melanjutkan. Maka bagi kita yang sudah store ongkos haji kita, ikhlaskan saja. Apakah kita yang pergi atau ahli waris kita yang pergi? Saya tidak punya ahli waris, saya sendiri, saya tunggal, tidak apa-apa. Walaupun tidak jadi kita pergi karena Allah panggil kita, tapi kita sudah tercatat di sisi Allah orang yang berhaji. Karena ini tidak main-main kaum mukminin. Orang yang sanggup berhaji dan tidak berhaji, apa kata Rasulullah? Dia mati seperti matinya Yahudi dan matinya Nasrani. Dan Allah mengatakan di Ali Imran 97 ini, siapa yang kafir, siapa waman kafara, siapa yang mengingkari haji, dia sanggup tapi tidak berhaji, maka Allah Maha Kaya. Jangan kita menyangka ketika kita tidak sholat saja dikatakan kafir. Orang yang sanggup berhaji kemudian dia tidak berhaji, maka dia termasuk orang yang kafir. Soal kesanggupan dan kemampuan kaum mukminin berbeda-beda masing negara. Di negara kita ada haji reguler, ada ONH plus, ada haji beroda. Masing-masing kita berbeda, Allah berikan rezeki. Maka orang yang benar-benar sanggup untuk haji beroda, uang dia miliaran, dia sanggup untuk haji beroda, kemudian diambil ONH berulang, dia menunggu 20 tahun lagi, uang dia ratusan juta, dia meninggal sudah meninggalkan kewajiban haji. Dia momen enak saja, momen murah saja, padahal dia punya uang miliaran. Jadi makanya ketika ada saudara kita pergi beroda, haji beroda, orang mentang-mentang kayunya mah, sok-soknya mah, itu kata kita. Dia punya kelebihan, Allah berikan harta. Dia takut kalau enak hari boleh, dia menunggu 20 tahun lagi. Sementara Allah kasih uang lebih dia, uang dia miliaran, dia sanggup untuk 300 juta langsung berangkat. Apakah sama seperti ini? Justru orang yang punya uang miliaran, dia bisa 300 juta, dia tunda, inilah yang salah, inilah yang kafarah. Maka hati-hati kita kalau menit masing-masing kita ini Allah berikan rezeki yang tidak sama, itu semua Allah memberikan. Maka hati dalam kesempatan ini betul-betul mengajak ketika kita semua camkan dalam diri kita, mengajak betul kita semua camkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita sanggup untuk berhaji. Cicilkanlah pendapat kita untuk bisa berhaji. Kemudian kita sampaikan juga kepada kita semua kaum mukminin, firman Allah tadi surat Ali Imran ayat 97, Allah perintahkan kewajiban berhaji. Dan Rasul mengatakan haji yang mabrur itu adalah tempatnya di surga. Sekarang kita mau tanya diri kita yang sudah berhaji dan yang belum berhaji. Coba perhatikan Al-Baqarah 197. Allah gambarkan ciri-ciri haji yang mabrur. Dari kaum mukminin yang kebetulan belum berangkat haji, ambil ciri-ciri ini dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan bercirikan ini, kalau Allah panggil kita, mudah-mudahan Allah dapatkan kita dalam rombongan orang yang berhaji. Apa kata Allah di sini? Al-Baqarah 197. Kalau yang tadi Ali Imran 97. Kalau ini Al-Baqarah 197. Al-Hajju ashurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada fihinna, maka barang siapa yang menetapkan di dalamnya al-hajju, haji, barang siapa yang berniat pergi berhaji, apa yang harus dilakukannya? Dan ini tanda haji yang mabrur. Haji itu tidak hanya ukur di Arafah, tapi nampak dalam kehidupannya dia menghindari apa? Fala rafasa, maka janganlah berkata jorok. Pak Haji dan Bu Haji kalau ingin menjadi penduduk surga yang masih berada di dunia, maka jangan pernah berkata jorok, yang keluar dari pembicaraannya yang baik-baik saja. Alangkah malangnya tidak mudah untuk pergi haji, pulang dari tanah suci, bergaul sesama, kemudian mengeluarkan kata-kata jorok, tidak tercatat sebagai haji yang mabrur. Karena jelas Allah mengatakan di sini, fala rafasa, maka janganlah berkata jorok.
Jadi ketika ada Pak Haji dan Bu Haji berkata jorok, setelah berkata itu langsung tobat. Jangan sampai kita tinggalkan keluarga kita 40 hari, uang kita cukup banyak. Yang kedua, kemudian enak-enak saja berkata jorok tanpa ada merasa bersalah, hilang semua pahalanya. Kemudian fala fusuka, dan janganlah berbuat fasik. Apa itu berbuat fasik? Tahu dia dengan kebenaran tapi dia tidak melakukan kebenaran. Maka Pak Haji dan Bu Haji jangan sampai fasik. Dan kita semua yang belum berhaji jangan pula fasik. Kita tahu riba itu haram, maka kita tinggalkan. Kita tahu kesama kita tidak boleh kita menggibah, kemudian kita menggibah, kita tahu tapi masih menggibah. Itu namanya fusuk. Pak Haji dan Bu Haji tidak melakukan itu. Wala jida, dan jangan bertengkar. Pak Haji dan Bu Haji tidak boleh bertengkar. Saat berhaji tidak boleh bertengkar, sudah berhaji pun tidak bertengkar, karena dia penduduk surga yang masih berada di dunia. Tidak mungkin Pak Haji dan Pak Haji bertengkar, kemudian dia sudah meninggal, nanti dia masuk surga berdua, bertengkar nanti di surga. Di surga tidak tempat bertengkar. Maka kalau ada keinginan kita untuk bertengkar, ingat saya sudah berhukum di Arafah, saya sudah haji, tidak mungkin saya bertengkar. Dan kita yang belum berhaji pun camkan dalam diri kita tidak wala jida, kita tidak akan bertengkar fil haji dalam berhaji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Allah mengatakan, dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan Allah pasti mengetahuinya. Kata Pak Haji dan Bu Haji, apapun yang dia buat benar-benar karena Allah, bukan karena pujian orang lain, bukan karena disanjung oleh orang lain, tapi dia berbuat baik setiap saat dalam keramaian, dalam kesendirian siang dan malam. Dia kerjakan yang baik-baik saja. Kenapa? Ya lanullah, karena Allah menyaksikannya. Kemudian Allah kunci ayat ini dengan mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berkekallah kalian, Pak Haji dan Bu Haji, itu bekalnya apa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pak Haji dan Bu Haji itulah cerminan orang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Orang bertakwa itu apapun yang dia kerjakan bisa dicontoh oleh orang bertakwa lainnya. Kalau ada Pak Haji ketika azan subuh berkumandang dia masih di rumah, itu bukan takwa, itu tidak bisa ditiru. Kalau ada Pak Haji masih curang, itu bukan takwa dan tidak bisa ditiru. Kalau ada Pak Haji yang korupsi, itu bukan takwa dan tidak bisa ditiru. Dan Allah mengatakan, wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, orang-orang yang berakal sehat. Yang tidak bertakwa bukanlah orang berakal sehat. Kalau kita ingin disebut sebagai orang berakal sehat, maka bertakwalah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta ghafurur rahim. Allahumma ja'alna imanan muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Kami yakin ya Allah, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail benar-benar melawan setan ya Allah. Mampulah kami untuk melawan setan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon ya Allah, kepada kami ya Allah, mujahidin di masa depan ya Allah, berikan kemenangan ya Allah. Kami mohon ya Allah, janganlah kami tinggalkan dunia ini sebelum benar ampunanmu buat kami ya Allah. Janganlah kami tinggalkan dunia ini ya Allah sebelum benar surga tempat kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.